Horas, 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 Baligi Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita mengomentari lagi statement dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang katanya koruptor mau dimaafkan sepanjang dia tobat dan mengembalikan uang hasil korupsinya. Lah, enak kali ya. Coba Bapak ngomong kayak gitu pada saat debat pilpres, pasti nggak ada yang memilih. Nggak ada Pak, 1% pun yakin saya. Berani Bapak mengatakan seperti itu di debat pilpres, ya 0,0 sekiannya suara Bapak itu. Artinya apa? Artinya rakyat tidak setuju dengan statement koruptor harus bertobat dan mengembalikan uangnya. Padahal katanya korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harusnya tanpa remisi, tanpa pembebasan bersyarat. Yang terjadi saat ini adalah malah mereka dapat remisi juga, dapat bebas bersyarat. Terus apa artinya? Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Cuma omon-omon berarti. Apalagi ini Bapak mau minta bertobat dan dimaafkan asal mengembalikan uangnya. Nggak seutun. Oke, ya di apa pemerintahan Bapak ini kabinet merah putih kan ada seorang wakil menteri hukum namanya Edi Hiares, Edward Omar Syarif Hiares, mantan tersangka KPK. Bapak angkat juga jadi wakil menteri hukum dan HAM. Apa nggak ada orang yang bersih menjabat itu? Itulah rakyat kecewa kepada Anda, ya. Janganlah omon-omon, ya. Dulu pada saat debat pilpres seperti macan Asia, sekarang jadi kucing meong. Ya Pak. Oke, kita baca dulu dari Tempo perjalanan kasus Edi Hiares ini. Oke, silakan. Perjalanan kasus Edi Hiares hingga bebas dari status tersangka KPK. Edi Omar Syarif Hiares alias Edi Hiares dinyatakan bebas dari status tersangka KPK 31 Januari 2024. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edward Omar Syarif Hiares adalah Edi Hiares yang dinyatakan bebas dari status tersangka KPK. Hal ini terjadi usai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Estino, ya, hakim tunggalnya. Oke. Mengabulkan permohonan pra-peradilan Edi Hiares dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa, 30 Januari 2024. Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kata Estiono saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa. Salah tulis ya, bukan Estiono. Oke, lanjut. Dalam putusan tersebut, Estiono juga menolak eksepsi yang diajukan oleh KPK selaku termohon. Menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima seluruhnya, ujarnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Edi Hiares sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada Kamis 9 November 2023. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPK pada Maret 2023, lalu Edi diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Meski begitu, Edi mengajukan 2 kali pra-peradilan dan belum ditahan sejak penetapannya sebagai tersangka. Jubir KPK, Ali Fikri, menyebut proses pra-peradilan itu sebenarnya tidak memengaruhi proses penyidikan. Lantas, bagaimana perjalanan kasus Edi Hiares hingga bebas dari status tersangka? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini. Jadi dia ditersangkakan 9 November 2023. Dan kesannya pilih kasih ya KPK ini. 1 hari pun tidak pernah ditahan ya, dipertontonkan kepada publik. Seperti layaknya gubernur jadi tersangka, bupati juga jadi tersangka. Biasanya langsung dipertontonkan, langsung diumumkan, ditahan. Ini kok istimewa kali ya di Hiares ini ya. Janganlah, ada yang istimewa, ada yang enggak, sama-sama maling, ya terapkan perlakuan yang sama. Oke, lanjut. Perjalanan kasus Edi Hiares. Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Edi Hiares berawal ketika Wamenkumham itu bertemu dengan pengusaha tambang nikel, Helmut Hermawan, pada April 2022 lalu. Saat itu, Helmut sedang berebut saham PT Citra Lampia Mandiri dengan perusahaan lain. Sebagai informasi, perusahaan tersebut memiliki konsensi tambang nikel seluas 2.660 hektar
di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hmm. Saat itu, Edi Harets diduga memperjualbelikan kekuasaannya untuk memihak salah satu kubu yang bersengketa. Setelah beberapa kali pertemuan dan kesepakatan, Helmut akhirnya mengirimkan uang kepada Edi melalui rekening PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Yogi Ari Rukmana, asisten Edi, pada periode April-Mei 2022. Bulan berikutnya, ia kembali mentransfer 200.000 US dollar atau setara 3 miliar kepada Yogi. Jadi transaksi itu lewat asistennya Edi Hiares ini bernama Yogi Ari. Oke, lanjut. Pada rentang waktu penerimaan uang tersebut, Edi Hiares membuat KTBLC ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar pengurusan akta baru PT Citra Lampia Mandiri dibuat atas nama Helmut Hermawan sebagai pemilik sahamnya. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, sempat melaporkan Edi Hiares ke KPK pada Maret 2023. Teguh melaporkan Edi karena diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri. Setelah mendapatkan bukti berupa pengakuan langsung dari pemberi suap dan dokumen bukti transfer uang, KPK pun mengusut kasus mantan wakil menteri tersebut. Sebulan kemudian, penanganan kasus Edi pun masuk tahapan penyelidikan. Jadi berdasarkan pengakuan langsung dari pemberi suap dan dokumen bukti transfer, harusnya valid ya, ada bukti transfer uang. Kok bisa licin kali sih Edi Hiares ini ya? Disayang pula ya sama Pak Prabowo Subianto ini. Masa orang kotor kayak gini disayang Pak Prabowo? Aduh, sudah melukai hati rakyat sebenarnya Anda ini ya. Karena bertentangan dengan janji kampanye. Oke, lanjut. Suap dan gratifikasi senilai 8 miliar rupiah. Dalam laporan majalah Tempo edisi Ahad 5 November 2023, Edi Hiares diduga menerima suap dan gratifikasi dari Helmut senilai 8 miliar rupiah. Nilai suapnya mencapai 7 miliar, sedangkan 1 miliar lainnya adalah gratifikasi yang Edi terima. Dua peristiwa ini terjadi pada 2023. Jadi total 8 miliar, 7 miliar untuk satu kali dan 1 miliar untuk yang kedua kali. Oke. Kepada KPK, Helmut mengaku menyetorkan sejumlah uang agar Edi membantunya mengubah akta perusahaan PT Citra Lampia Mandiri di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Edi menggunakan dua rekening bank asistennya, Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi, untuk menerima uang dari Helmut. Hal inilah yang kemudian membuat KPK memakai pasal pencucian uang untuk meluaskan penyelidikan dan kasus tersebut. Oh, jadi samping korupsi sebenarnya dia kena TPPU ya, harusnya karena menggunakan rekening bank asistennya Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Oke, lanjut. Edi Hiares kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 9 November 2023. Selain atas tuduhan suap dan gratifikasi, KPK juga menjerat Edi dengan pasal pencucian uang. Selain itu, Edi juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Penetapan tersangka Wamenkumham. Benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu lalu, ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 9 November 2023. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus rasuah, ex-Wamenkumham itu pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dirinya oleh KPK. Pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, membenarkan adanya permohonan pra-peradilan dari Edi Hiares dan 2 orang lainnya. Jadi langsung ya, harusnya kan ya tadi itu ya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sudah mengumumkan tersangka, bahkan katanya sudah kami tanda tangani 2 minggu lalu. Kenapa nggak langsung ditangkap seperti para tersangka lainnya? Kok apa ya, perlakuan berbeda ya? Bingung saya lihat KPK ini. Harusnya kan tangkap ya, biar dia mendekam di penjara gitu loh. Aduh. Oke, lanjut. Benar. Memang ada permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh 3 orang, Edward Omar Syarif Hiares, Yogi Ari Rukmana, dan Yosi Andika Mulyadi.
kata dia saat dikonfirmasi Tempo, Senin, 4 Desember 2023. Pada kesempatan berbeda, Edi Hiaric diketahui menyerahkan surat pengunduran diri ke Istana Negara. Dia mundur dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, usai terseret dalam dugaan kasus korupsi. Setelah mengajukan permohonan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan, sidang pra-peradilan Edi pun digelar selama sepekan sejak Senin 22 Januari 2024. Hasilnya, Hakim Tunggal Estino menyatakan bahwa penetapan Edi Hiaric sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Jadi padahal ada bukti transfer duit 7 miliar dan 1 miliar. Ya, lewat rekeningnya, memang sih bukan ke rekeningnya Edi Hiaric ya, licin dia ke Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi sebagai asistennya dia. Ya iyalah, tentulah lewat perantara. Kok bisa ini Hakim Tunggal Estino atau Estiono ya salah tulis, itu bisa tidak sah padahal ada bukti transfer. Terus mengabaikan bukti transfer itu. Ya pakai Estiono. Oke, lanjut berita berikutnya. Prabowo pilih Wakil Menteri Hukum Edi Hiaric pernah jadi tersangka KPK lalu maju pra-peradilan dan dibebaskan. Apa kasusnya? Oke, itu. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih. Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric ditunjuk sebagai Wakil Menteri Hukum. Sebelumnya, Edi Hiaric menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tetapi, ia dicopot dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 November 2023 terkait tuduhan suap dan gratifikasi. Nah, saya takutnya ini sebagai ajang terima kasih ya, balas-balasan gitu. Ya, karena Edi Hiaric ini terserah dia menerima suap 8 miliar, tapi kan dia membantu pada saat sidang sengketa Pilpres di MK ya. Dia ahlinya. Jadi bagaimana ini Pak Prabowo kalau cuma balas-balasan gitu ya? Orang akan berlomba-lomba lah jadi ahli nanti di Pilpres. Sidang sengketa Pilpres terus nanti pakai jadi menteri. Mencuri dulu. Terus ini nggak diusut ini Pak Prabowo, apa mau dimaafkan? Disuruh dia balikkan 8 miliar itu, dimaafkan. Padahal dia sudah menyalahgunakan kewenangannya kan, gitu loh. Aduh, sebagai Menteri Hukum dan HAM dulu, Wakil Menteri. Oke, lanjut. Pada 4 Desember 2023, Edi mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menantang status tersangkanya. Meskipun sempat mencabut gugatan tersebut, ia mengajukannya kembali pada 3 Januari 2024. Hakim Tunggal pra-peradilan kemudian menerima gugatan tersebut, sehingga Edi dibebaskan dari status tersangkanya. Profil Edi Hiaric. Edward Omar Syarif Hiaric yang biasa dipanggil Edi lahir pada 10 April 73. Ia adalah seorang akademisi dan profesor hukum bidang pidana di Fakultas Hukum UGM. Edi meraih gelar doktor dari fakultas yang sama pada usia 37 tahun dan menjadikannya salah satu tokoh muda yang berprestasi. Tokoh muda yang berprestasi penerima suap maksudnya ya. Di sini ada komanya itu, mungkin fontnya kecil 1 ya. Jadi 37 tahun doktor, setelah itu majulah sebagai ahli di sidang sengketa Pilpres ya. Pada saat Joko Widodo juga begitu, makanya dia diganjar dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Terus pada saat 2024 juga gitu, maju jadi ahli di sidang sengketa, jadilah dia Wakil Menteri Hukum. Padahal sudah penerima suap 8 miliar. Mananya ini Pak Prabowo ini. Oke, lanjut. Edi menyelesaikan pendidikan sarjana di UGM antara tahun 93 hingga 98. Lalu melanjutkan studi magister di bidang ilmu hukum di universitas yang sama dan lulus pada tahun 2004. Ia mendapatkan gelar doktor tahun 2009 dan telah menjadi dosen di UGM sejak tahun 99. Jadi dia S1-nya, S2, S3 di UGM semua lah intinya ya. Ya, terus kenapa dibilang berprestasi? Tokoh muda kalau 8 miliar suap. Oke, lanjut. Kayaknya satu angkatan ya.
Iya, dia Wisuda. tahun 93, 98 lulus wisuda tahun 98 ya. Angkatan 93, saya tahun 94 sampai 98. November lulus, 1 buku wisuda sama si penerima suap ini. Saya. Oke, lanjut. Karir akademik Edi semakin pesat setelah ia menjabat sebagai asisten wakil rektor bidang kemahasiswaan UGM tahun 2002 hingga 2007. Pada 2010, ia resmi diangkat sebagai guru besar hukum pidana di UGM. Selain aktif di dunia akademik, Edi Hiaret juga sering diundang sebagai ahli dalam berbagai persidangan. Salah satu contohnya adalah ketika ia memberikan keterangan ahli untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Oh, dia ahli pada persidangan Ahok. Ya, dalam kasus penistaan agama. Pada kasus Jessica Kumala Wongso, ini orang juga ahli. Di podcast juga mengatakan, CCTV tidak mungkin direkayasa. Ya, kebodohannya diekspos di depan publik. Nggak tahu apa-apa di bidang dunia digital, tapi bisa berstatement. Bayangkanlah itu, profesor. Ya, termuda katanya. Suap. Bagaimana ini Pak Prabowo? Oke, sampai di sini aja. Jadi bagaimana ini Pak Prabowo? Ya, Dito Aryo Tejo itu 27 miliar dibalikkan, Anda jadikan Menpora. Yang ini juga suap 8 miliar, pernah tersangka KPK batal, tapi katanya sprindiknya sudah ada di atas meja Direktur Penindakan KPK sampai sekarang nggak ditindaklanjuti. Anda angkat juga jadi Wakil Menteri Hukum. Apa kabinet Anda ini bisa memperlancar tugas Anda untuk bidang-bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi? Ya wajarlah rakyat semacam saya, rakyat jelata, mengatakan pesimis lah. Kalau dibilang nilai 0 sampai 10 ya 1. Kenapa Anda memakai orang-orang kayak gitu? Bagaimana kita membersihkan pakai sapu kotor? Bersihkan dululah sapunya, barulah membersihkan lantai atau halaman rumah. Mananya ini? Janganlah cuma omon-omon. Ya. Dengarkanlah kritikan rakyat, Pak. Malu kita sama negara-negara maju. Negara-negara dengan peradaban hukumnya yang sangat tinggi. Moralitasnya sangat tinggi. Seperti Jepang, Korea Selatan. Ya. Ini nggak tahu malu kan. Sudah nerima suap 8 miliar, diangkat lagi, mau juga dia. Mentalitas apalah kayak gini manusia. Ya. Bayangkanlah itu amplop atau berkas sprindiknya Edi Hiaret ini ada di mejanya Direktur Penindakan KPK. Berarti kan anytime ini orang bisa kan ditunda dulu. Oh nanti kalau dia lagi apa, ya udah kita keluarkan ini sprindik. Kok gitu main-main KPK ini ya? Ini apanya ini KPK ini? Komisi apanya ini? Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Penundaan Korupsi? Hancur kali Indonesia nih Pak Prabowo. Kami berharap ada presiden baru yang benar-benar keras, tegas terhadap para koruptor ini. Ternyata malah mau dimaafkan, malah disuruh bertobat, mengembalikan uang korupsinya. Salah pilihlah kami. Ya pasti jutaan orang merasa kecewa. Ya makanya saya bilang kalau di debat pilpres Anda katakan kayak gitu. Ya, mau dimaafkan, kalau dibalikkan uangnya. Kalau di debat pilpres Anda katakan gitu 0, sekian persen suara Anda itu pasti rakyat kecewa, nggak mau memilih pemimpin seperti itu. Ya, yang Anda bilangnya mau dikejar sampai ke Antartika, mau dimiskinkan koruptor itu, mau begitu waktu pilpres, makanya dipilih. Ya, yang memilih itu. Oke pemirsa, sampai sekian dulu ya di video kami hari ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.